Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang Indonesia pasti makan tempe ya. Ya bahkan ada yang favorit sekali ya dengan tempe. Ya diolah dengan berbagai tipe masakan, ya cara memasak variatif ya. Walaupun harganya terjangkau, tempe ini memiliki segudang manfaat. Tempe adalah makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai, kacang kedelai, kemudian menggunakan ya jamur ataupun orang kenalnya dengan ragi ya. Nah, ragi tempe. Nah, jadi inilah tempe ya. Nah, berdasarkan komposisi pangan Indonesia, nah ini kandungan tempe dalam 100 gram. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ya kandungan gizi ataupun zat gizinya. Nah, teman-teman ya banyak sekali ya kandungan zat gizinya, kaya sekali walaupun harganya terjangkau. Nah, jadi teman-teman ya ada manfaat bagi kesehatan ketika mengkonsumsi tempe. Yang pertama, meningkatkan kesehatan pencernaan. Tempe memiliki manfaat untuk kesehatan pencernaan karena kandungan probiotiknya dan juga serat di dalamnya. Jadi probiotik ini membantu kita ya menyeimbangkan ya mikrobiota di usus. Ya, jadi bisa meningkatkan bakteri baik ya. Nah, jadi kalau seandainya bakteri baik ya kemudian ditambah lagi dengan ya serat, ya ini bisa mencegah ya pertumbuhan bakteri jahat yang berlebihan. Nah, dengan begitu ya ini bisa menghindari masalah pencernaan ataupun gangguan pencernaan. Nah, jadi teman-teman nanti ya ususnya sehat, ya BAB-nya lancar, terhindar dari sembelit. Yang kedua, membangun dan memperbaiki sel tubuh. Teman-teman ya tempe ini kaya protein. Ya, jadi protein adalah salah satu zat gizi yang penting dan juga dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan ya berbagai fungsi tubuh kita ya agar bekerja dengan optimal, bekerja dengan baik. Nah, protein ini berfungsi sebagai bahan baku utama untuk membangun jaringan tubuh kita. Kemudian ketika jaringan ataupun sel tubuh mengalami kerusakan ya serta pembentukan sel-sel tubuh baru, ya ini memerlukan protein. Nah, jadi teman-teman bisa memenuhi kebutuhan protein dari tempe. Yang ketiga, menjaga kesehatan tulang. Tempe juga memiliki kalsium ya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun dan memelihara tulang yang kuat. Jadi teman-teman ya menjaga kepadatan tulang terutama pada wanita ya apalagi sudah pasca menopause ya ini resiko tinggi ya tulangnya itu keropos ataupun osteoporosis. Nah, tempe ini kan juga mengandung fosfor ya. Nah, ini berfungsi untuk membangun struktur tulang yang kuat ya bersama dengan kalsium. Yang keempat, mempercepat proses pemulihan. Bakteri baik yang terkandung di tempe tadi berperan sebagai paraprobiotik. Nah, jadi bisa membantu mengatasi kelelahan, mengurangi kecemasan ya setelah aktivitas olahraga. Nah, jadi teman-teman ya, ini bisa membantu menjaga fungsi mitokondria. Nah, apa sih mitokondria itu? Jadi bagian sel yang menghasilkan energi. Jadi dengan menjaga fungsinya ya teman-teman ya bisa pulih dengan cepat ketika berolahraga ataupun beraktivitas. Yang kelima, sumber vitamin B12. Vitamin B12 ya biasanya ditemukan di ikan, telur, susu ya. Nah, ini tempe juga ada vitamin B12. Nah, jadi sumber nabati ya. Nah, sama seperti zat gizi lainnya, tubuh kita memerlukan vitamin B12. Kalau seandainya kekurangan vitamin B12, ya teman-teman bisa pusing, lemas, ya mudah lelah, kulit pucat, ya kemudian ya nggak semangat lah, moodnya jadi lebih labil. Yang keenam, baik untuk kesehatan jantung. Tempe ya ini kaya akan lemak sehat ya, lemak sehat. Jadi lemak ini bisa menurunkan kolesterol jahat ataupun LDL, bisa meningkatkan kolesterol baik HDL. Ya tapi makannya juga jangan dibikin tempe goreng ya. Tempe goreng ya ataupun gorengan ya ini jadi nggak sehat juga. Nah, ini bisa membantu melindungi jantung ya, kesehatan jantung. Jadi kalau seandainya kolesterolnya normal terkendali ya bisa menurunkan resiko penyakit jantung koroner maupun stroke ya akibat penyumbatan. Yang ketujuh, mengandung antioksidan. Nah, teman-teman ya tempe ini kaya akan antioksidan juga ya. Antioksidan bisa membantu menangkal radikal bebas. Nah, jadi bisa mencegah penuaan dini, menurunkan risiko penyakit jantung, ya kanker ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengkonsumsi tempe diolah dengan cara yang sehat. 8. Menurunkan berat badan. Nah, teman-teman ya ada penelitiannya ya. Jadi tempe ini kalau seandainya diet
tempe ataupun dia tinggi protein pakai tempe, ya itu bisa mengendalikan nafsu makan. Ya, kemudian juga bisa teman-teman bikin cepat kenyang. Ya, kemudian lama laparnya. Nah, kemudian bisa membantu ya tubuh membakar kalori lebih banyak. Nah, jadi cocok ya jadi menu diet. 9. Mengurangi gejala menopause. Nah, jadi teman-teman ya, gejala menopause yang paling menonjol adalah hot flash ya, jadi terasa panas gitu ya. Nah, jadi teman-teman dengan mengkonsumsi tempe ya ini bisa membantu ya mengurangi gejala menopause tadi. Kenapa seperti itu? Ya karena tempe ini mengandung zat phytoestrogen ya, jadi mirip dengan hormon estrogen pada manusia. Nah, jadi teman-teman makanya gejala menopause itu bisa menurun. Karena orang menopause ya estrogennya itu turun drastis. 10. Meningkatkan sistem imun. Teman-teman ya, tempe kan menghasilkan probiotik yang baik untuk keseimbangan mikrobiota usus. Nah, jadi ususnya jadi lebih sehat. Kalau seandainya usus sehat, pencernaan sehat, itu pasti kekebalan tubuh jadi baik ya. Karena penyerapan nutrisi, penyerapan zat gizi ya itu maksimal. Dengan begitu kalau seandainya imunitas baik ya, sel imun meningkat ya, jadi bisa ya menangkal penyakit-penyakit, bisa pokoknya ada penyakit ya diserang dengan sistem imun kita. Oke teman-teman, ya itu tadi manfaat dari mengkonsumsi tempe. Walaupun harganya terjangkau, harganya relatif murah, mudah dijumpai ya khususnya di pasar. Nah, ini teman-teman bisa mengkonsumsi tempe tapi diolah dengan cara yang sehat. Jangan dibikin tempe goreng terus ya. Nah, teman-teman bisa mengkombinasikannya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.